dalil gitu ya, satu hujah bahwa kalaupun misalnya bikin gitu jamaah bersama, nggak di masjid misalnya, nggak masalah juga gitu, atau di rumah gitu ya, bisa juga sama anak perempuannya misalnya gitu ya. Terus kalau dulu saya ingat zaman saya masih kuliah tuh saya ngekos di rumah ibu kos, karena beliau pimpinan majelis taklim gitu ya, ternyata di rumahnya itu dipakai tuh sholat tarawih para perempuan tuh gitu. Jadi tetangga-tetangga gitu ya, jamaah majelis taklimnya yang perempuan datang tuh ke rumah beliau, kemudian sholat tarawih tuh di rumah, tidak di masjid, nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang juga ada pendapat para ulama yang menyebutkan tetap saja yang afdol untuk perempuan sholatnya di masjid, di rumah, walaupun nggak masalah juga kalau kemudian berjamaah di masjid gitu ya. Jadi sangat luar biasa bagaimana menjaga. Maka kalaupun misalnya kita tidak bisa sebanyak orang laki-laki misalnya gitu ya, sebanyak orang lain untuk bertarawih, qiyamul dan segala macam, paling tidak upayakan minimal berapa rakaat? 2 rakaat, seminimalnya banget gitu. Ya kalau 8 rakaat itu masih yang ideal ya, masih ideal tuh 8 rakaat tambah 3 tarawih seperti Rasulullah tuh 11 rakaat. Seenggak-enggaknya kalau kita sibuk-sibuknya, secapek-capeknya gitu ya, apalagi perempuan gitu ya, nah itu maka minimal 2 rakaat. Ngomongin lemon tadi saya jadi ingat, karena kita perempuan tuh kan fisiknya apalagi udah tua gitu, apalagi kalau makannya penuh dengan gula tadi sampai tuh badan tuh rasanya kayak berat banget tuh. Bangun itu kayak susah, ada kayak pernah ngalamin kayak gitu? Ada. Ya. Tapi saya ngalamin juga ternyata ketika minum air lemon, perasaan jeruk lemon, tuh rasa enteng gitu tuh badan tuh. Oh enteng gitu. Iya. Iya. Benar, iya semuanya kabur ya Bu ya gitu. Pakai air hangat apalagi itu ternyata enteng, bikin enteng badan tuh luar biasa. Dan ternyata itu dia, itu hikmah makanan. Kalau kita niatkan untuk ibadah, makan yang halal dan thayyib, ternyata bisa buat kita tadi ya, menegakkan tulang punggung. Jadi kita bisa berdiri bangun tuh buat sholat gitu. Ya apalagi kalau perempuan banyak kerjaannya ya. Sebelum maghrib udah masak, nyiapin buka. Nanti habis buka sholat maghrib boro-boro, banyak-banyak mikirnya. Yang ada balik ke dapur, beres-beres, bebenah kan gitu. Habis itu kita mau tarawih, gitu kan? Habis itu makan malam, repot lagi, cuci piring apa segala macam. Oh, itu udah luar biasa. Ya, tapi tetap diingat, sebagaimana Siti Aisyah menjaga setiap malamnya berupaya untuk terus sholat tarawih, gitu ya. Terus kemudian apa lagi yang kedua? Para sahabiah juga sangat menjaga kebiasaan untuk memperbanyak baca Quran dan berzikir. Ini juga kemarin yang sempat kita bahas, gitu ya. Bagaimana setiap malam ternyata Jibril juga turun menemui Rasulullah untuk bertadarus Al-Quran. Maka luar biasa nih ibu menyempatkan waktu, meluangkan setiap hari gitu ya, dari mulai jam 9 setiap hari untuk bisa tadarus. Itu luar biasa. Belum lagi masing-masing punya targetan khataman di rumah nggak? Nah, siapa yang sudah khatam 1 juz nih? Belum. Wah, Masya Allah, sudah ada yang khatam 1 juz. Mah udah lewat. Oh 1 juz. Oh kirain Ada yang udah mau lewat. 2 juz sudah? Udah. Masya Allah. Ada yang udah baru. Kan 1 juz Oh iya, 1 kali khatam maksudnya, lupa saya. Siapa yang sudah selesai 1 kali khatam maksud saya? Benar, alhamdulillah udah ada yang 1 kali khatam ya. Next 2 kali khatam ya. Masya Allah luar biasa gitu ya. Kita berusaha semaksimal mungkin walaupun nggak bisa nyamain siapa? Imam Syafi'i ya, yang 1 bulan 10 kali khatam, 1 hari 2 kali khatam. Ya, paling enggak minimal 1 kali khatam selama 1 bulan Ramadan, gitu ya. Begitu juga para sahabatnya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga disebutkan memperbanyak doa. Memperbanyak doa juga di bulan suci Ramadan. Ya, apalagi kita kan para ibu-ibu ya, para emak-emak kan ini doa kita itu diijabah sebagaimana doanya para nabi terhadap umatnya. Maka luar biasa
Ya, jangan sampai terlewat kita berdoa, mendoakan untuk kebahagiaan, kebutuhan, hajat keluarga kita, suami, anak-anak, Tetangga. ya, apa, Tangga mulu. saudara, ya, tetangga, Ya doain tetangga. saudara, ya, sahabat dan segala macam, semuanya saling menguatkan dan saling mensupport dengan doa, insya Allah, gitu ya. Apalagi nanti ya kalau Lailatul Qadar nih kita berburu malam Lailatul Qadar. Di situ Allah sampaikan bahwa malam Lailatul Qadar inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi. Malam Lailatul Qadar di situ adalah salah satunya Allah memerintahkan malaikat menuliskan ulang ketetapan hambanya. Jadi ini waktu yang luar biasa tuh buat kita kayak merubah nasib gitu ya, kayak kita merubah nasib. Nah itu waktunya luar biasa, minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Maka diriwayatkan Siti Aisyah karena saking nggak mau ketinggalan ya, nggak mau ketinggalan untuk memperoleh keutamaan Lailatul Qadar dan segala macam, beliau bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini perempuan kan memang agak-agak susah ya, karena memang ada waktu-waktu yang kita itu haid kan, ya kita punya tamu bulanan, jadi sehingga ibadah tuh kayak nggak maksimal gitu kan. Maka Aisyah bertanya, apa yang bisa saya lakukan kalau seandainya saya menemui Lailatul Qadar? Apa kata Rasulullah tipsnya? Apa Bu, ingat gak? Enggak. Bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu kan? Sendiri. Iya, untuk sendiri. Kalau kita mendoakan yang diaminkan orang banyak, pasti nanti diganti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Itu direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Berarti hadis ini kan menunjukkan bahwa bagaimana Siti Aisyah sangat concern gitu, sangat menjaga gimana caranya nggak melewati setiap detik, setiap momen di bulan Ramadan. Sampai dia harus bertanya sama Rasul, apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, walaupun misalnya sedang kondisi haid, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat dan segala macam. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, mencintai pengampunan, maka ampunilah. Ya. Jadi yang kita harapkan memang di bulan Ramadan ini adalah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.